Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, bila kita sadar benar bahwa kadang-kadang pangkat dan jabatan yang tinggi, gelar yang tinggi dengan mudah dapat mendongkrak harga diri kita sehingga kita menjadi orang yang sombong. Mungkin begini, supaya kita tahu betul, saya ingin menjelaskannya lebih panjang dalam pendahuluan ini. Ada satu kali saya waktu itu masih mahasiswa bersama-sama dengan senior-senior yang sudah alumni, kami mengadakan KKR di satu tempat. Ya tentu bersama dengan dosen kami yang berkhotbah. Kemudian waktu diperkenalkan, ini senior saya ini marah. Waktu kami sudah pulang, dia bilang, memang heran nih panitia ini, tidak tahu menghargai orang. Masa saya cuma disebut pendeta saja, tidak disebut gelar saya. Nah, itu yang berbahaya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan dah bersama dengan kami. Lindungi kami dari roh kesombongan, kebanggaan diri, dan keangkuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Mazmur pasal 40, ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Di sini kalau kita lihat konteks firman Tuhan ini, kebohongan yang dimaksud ialah bohong tentang uang. Namanya apa? Korupsi. Makan uang yang bukan haknya, tetapi sebenarnya hak orang lain. Nah, kesombongan di sini itu tadi bukan hanya berpaling kepada orang-orang yang angkuh, tetapi maksudnya ialah kita sendiri mari berhati-hati dengan roh kesombongan. Kenapa demikian? Itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ingat saudara sekalian, kenapa mereka jatuh ke dalam dosa? Karena mereka mau menjadi sama seperti Allah. Jadi iblis menipu mereka dengan cara yang dulu dia jatuh ke dalam dosa karena dia mau menjadi sama seperti Allah. Nanti silakan saudara baca firman Tuhan dari kitab Yehezkiel dan kitab Nabi Yesaya. Di sana katakan bahwa engkau mau menjadi sama dengan yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu siapa? Allah sendiri. Saudara sekalian, hati-hati betul kita dengan sikap sombong. Kenapa demikian? Karena kalau kita sudah mulai sombong, maka kita dengan mudah terjerat oleh kuasa iblis. Karena karakter iblis ialah sombong. Karena itu dia dibuang oleh Tuhan ke dalam dunia ini. Nah, dan dia sekarang berusaha untuk membuat kita sombong tentang gelar, sombong tentang kekayaan, sombong tentang pangkat dan jabatan yang tinggi. Berhati-hati betul kita dalam hal itu. Ada juga orang yang sombong bukan karena dia punya uang banyak, tetapi karena dia orang puji-puji dia, karena dia ganteng, karena dia cantik dan menawan. Karena itu dia merasa lebih daripada orang lain, dan dia lihat muka orang lain seperti muka jadi itulah akar dari datangnya kesombongan. Itu yang Tuhan luar biasa mengingatkan kita dalam firman Tuhan ini. Jadi jangan
Caranya bagaimana kita bisa menang? Bagian paragraf yang pertama. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Tuhan dengan huruf besar, tulisan Tuhan dengan huruf besar itu dalam Perjanjian Lama artinya Allah Yahweh. Dia adalah Allah yang tertinggi untuk umat Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Dia. Dalam bahasa Ibrani disebut El Elyon. Dia adalah Allah yang tertinggi. Dan dalam bahasa Ibrani juga itu El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kalau kita mengikut Dia, ya kita tidak lagi perlu sombong. Ya malah malu kalau kita mulai terbersit dalam hati kita itu mau sombong. Oleh karena apa? Dia itu adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Ya kita tidak mungkin bahkan ambil setitik saja dari kebanggaan kepada Tuhan, tidak mungkin. Setitik aja tidak mungkin. Ya, kalau sudah pernah naik pesawat terbang yang besar, sudah akan sadar. Ya, mula-mula kita masih bisa lihat rumah-rumah di bawah sebesar kotak korek api. Tapi kalau sudah naik ke atas, bahkan laut itu nampak datar saja. Ya, bumi juga begitu. Hutan-hutan tidak kelihatan lagi, kota-kota tidak kelihatan, semua lihat datar. Lah, manusia sebesar apa sih? Sebesar ujung jarum pentul pun tidak sampai. Jadi itulah dasar mengapa kita harus sadar benar bahwa kita ini sebenarnya tidak apa-apa. Itu Daud pernah menggambarkan dirinya. Aku ini ulat, bukan manusia. Atau aku ini cacing, bukan manusia. Maksudnya apa? Ya kita ini bukan, tidak usahlah begini. Disenggol saja sedikit oleh Tuhan, ya habislah kita. Ya kenapa? Kita ini manusia yang lemah. Memang kita diberikan kemampuan intelektual yang tidak mampu disamai oleh hewan manapun juga. Tetapi ingat tadi kalau kita menaruh katanya kepercayaan, entrust Him, ya menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita akan lepas daripada kesombongan, kebanggaan, dan kita akan takut melaksanakan apa yang bukan hak kita, makan sesuatu yang bukan hak kita. Mari terus bergantung kepada Tuhan sepanjang umur hidup kita, supaya kita tidak melakukan hal yang tidak berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong jaga hati kami semua, supaya tidak ada seorang pun yang punya kecenderungan untuk sombong dan punya kecenderungan untuk berbohong, berdusta, atau korupsi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.